pindah panas dengan nama saya Ronaldo Pratama Sejabat dengan NIM 520 3122 006 dengan judul Kajian Eksperimental Kemampuan Daya Hantar Kalor Campuran Styrofoam, Kulit Jengkol dan Semen Putih sebagai alternatif bahan isolator. Latar belakang. Bahan pengemas styrofoam atau polystyrene telah menjadi salah satu pilihan yang paling populer dalam bisnis pangan. Styrofoam yang dibuat dari kopolimer styrene menjadi pilihan bisnis pangan karena mampu mencegah kebocoran dan mempertahankan bentuknya saat dipegang. Selain itu, bahan tersebut juga mampu mempertahankan panas dan dingin, tetapi tetap nyaman dipegang, mempertahankan kesegaran dan keutuhan bahan yang dikemas, biaya murah, lebih ringan, serta ringan. Tetapi, riset terkini membuktikan bahwa styrofoam diragukan keamanannya. Dan kita akan masuk dalam perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama adalah 1. Meningkatnya jumlah styrofoam yang menyebabkan naiknya jumlah limbah styrofoam. 2. Limbah styrofoam mengganggu lingkungan yang menyebabkan global warming. 3. Pemanfaatan limbah styrofoam belum ada secara maksimal. Isolator limbah styrofoam. Bahan serta komposisi campuran yang dirancang terdiri dari A. Kulit jengkol, B. Semen putih. Kulit jengkol. Pithecolobium lubatum adalah nama latin dari buah jengkol. Buah jengkol merupakan buah yang sering kita jumpai. Memang keberadaannya kadang diacuhkan karena berbau, sebab hanya kalangan tertentu yang mengonsumsi jengkol sebagai bahan lauk untuk dimakan. Meski baunya mengganggu penciuman, namun sebagian orang mengonsumsi jengkol, bau dan rasa jengkol begitu khas dan rasanya enak. Styrofoam dihasilkan dari campuran 95 sampai polystyrene dan 5-10% gas seperti butana dan pentana. Bahan dasar styrofoam adalah polystyrene. Polystyrene merupakan suatu jenis plastik yang dibuat dari monomer styrene melalui proses polimerisasi. Polystyrene ini bersifat sangat amorfus, mempunyai indeks refraksi tinggi dan sukar ditembus oleh gas, kecuali uap air. Dapat larut dalam alkohol rantai panjang, kitin, ester hidrokarbon yang mengikat klorin. Polystyrene ini juga sangat ringan, kaku, tembus cahaya dan murah, tetapi cepat rapuh. Karena kelemahan tersebut, polystyrene dicampur dengan seng dan senyawa butadiene. Hal ini menyebabkan polystyrene kehilangan sifat jernihnya dan berubah warna menjadi putih susu. Semen putih. Semen adalah hasil industri dari beberapa paduan bahan baku, yaitu batu kapur atau batu gamping sebagai bahan utama dan lempung atau tanah liat sebagai bahan pengganti lainnya, dengan hasil akhir berupa padatan berbentuk bubuk atau bulat. Tanpa memandang proses pembuatannya yang mengeras atau membatu pada pencampuran dengan air. Clay atau semen yang lebih murni dari semen abu atau pengisi digunakan untuk mempekerjakan penyelesaian atau finishing, seperti sebagai filler atau pengisi. Semen jenis ini dibuat dari bahan utama kalsit atau limestone murni. Campuran semen putih memiliki kadar Fe dan O-nya yang rendah. Karena warna abu-abu pada semen Portland disebabkan oleh suhu besi, semen ini dibuat dari batu kapur dan tanah liat putih atau kaolin. Pengolahannya sama dengan semen biasa, tetapi tidak menggunakan ala-ala yang mengandung besi. Metode penelitian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah eksperimental. Proses pengujian. Setelah styrofoam yang akan diuji sudah siap digunakan, dilanjutkan dengan menyiapkan peralatan uji yang telah dilengkapi oleh wire thermocouple yang dipasang pada bagian campuran bahan isolator dan juga di atas campuran bahan isolator.
Dilanjutkan dengan mengisi kotak pengujian dengan campuran styrofoam dengan ketebalan 10 mm. Heater dihidupkan sampai suhu bagian atas pelak dan di bawah campuran styrofoam lebih stabil. Maka dilanjutkan dengan pengambilan data. Berikutlah data hasil pengujiannya. Data yang diambil dari pengujian ini adalah temperatur pada bagian bawah dan atas isolator sekitar benda uji dengan 300 heater watt. Pengambilan data dilakukan untuk ketebalan styrofoam dengan campuran kulit jengkol dan semen putih dengan ketebalan 10 mm. Dalam bidang teknik, terdapat banyak masalah perpindahan panas. Pengetahuan tentang mekanisme perpindahan panas mutlak diperlukan untuk memahami peristiwa-peristiwa yang berlangsung. Ada 3 cara perpindahan panas yang mekanismenya berbeda, yaitu secara molekuler yang disebut konduksi, secara aliran yang disebut konveksi, dan secara gelombang elektromagnetik disebut radiasi. 1. Perpindahan panas konduksi. Ketika benda yang memiliki temperatur tinggi bertemu dengan benda yang memiliki temperatur lebih rendah, sebagian molekul-molekul yang aktif akan bergetar dan mengenai molekul-molekul yang memiliki kecepatan rata-rata lebih rendah dan memindahkan energi yang mereka miliki, sehingga molekul-molekul pada benda yang lebih dingin tersebut menjadi lebih aktif bergerak. Kita biasanya menyebutnya dengan istilah pertukaran panas. Konduksi adalah berpindahnya panas melalui getar-getaran antara molekul secara langsung. Dua, perpindahan panas konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah proses transport energi dengan kerja gabungan dari konduksi kalor, penyimpanan energi, dan gerakan mencampur. Konveksi sangat penting sebagai mekanisme perpindahan energi karena permukaan benda padat dan cair atau gas. Perpindahan kalor secara konveksi dari suatu permukaan yang suhunya di atas fluida sekitarnya berlangsung dalam beberapa tahap. 3. Perpindahan panas radiasi. Berlainan dengan mekanisme konduksi dan konveksi, di mana perpindahan energi terjadi karena bahan antar. Kalor juga dapat berpindah melalui daerah-daerah hampa. Mekanisme di sini adalah sinaran atau radiasi elektromagnetik. Kelebihan dan kelemahan jurnal. 1. Kelebihan jurnal. Jurnal yang terkait banyak menggunakan rumus sehingga pembaca dapat mengetahui rumus dan sekaligus dapat memahami bagian perhitungan. Kekurangan jurnal, penulisannya menggunakan kalimat yang kurang menarik. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.